Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, sebentar lagi kita akan masuki bulan puasa. Pada pendengar, puasa adalah ibadah yang istimewa dan urgen. Di antara urgensitasnya puasa diperlihatkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dan dalam surah dan Allah menganjurkan kita untuk berpuasa jika dilihat secara seksama pada ayat tersebut. Allah mewajibkan pada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Hal ini mengindikasikan betapa urgennya ibadah puasa bagi umat manusia. Kalau Allah tidak mewajibkan bagi mereka, niscaya mereka akan mewajibkan kepada diri mereka sendiri. Para pendengar, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kamu Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Diwajibkan atas kamu berpuasa padanya. Pada bulan tersebut, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Padanya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam tersebut, maka ia telah terhalang dari kebaikan tersebut. Diriwayatkan oleh HR An-Nasa'i. Para pendengar yang beriman, tidak lama lagi puasa akan segera menyapa kita. Bulan yang paling banyak ditunggu-tunggu umat Islam sudah berada di pelupuk mata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya berbagai persiapan dalam rangka tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, kita mulai. Kedatangannya dapat dianalogikan sebagai seorang tamu yang sangat istimewa, yang di sana ada senang dan sukacita. Kedatangannya dielulukan oleh para perindunya karena mereka ingin khusyuk beribadah di dalamnya. Jika menyambut seorang presiden saja, berbagai persiapan kita galakkan. Tentu untuk tamu yang agung ini sudah seharusnya dipersiapkan dengan penuh kemeriahan. Jika tidak, keimanan seorang yang mengaku sebagai seorang mukmin tentu patut dipertanyakan. Barangkali dengan 11 bulan yang lalu, relung hati kita telah gelap dihinggapi debu-debu dosa. Bahkan barangkali berbagai kemaksiatan telah mengeroposi dinding-dinding keimanan sampai ke titik nadir yang mengkhawatirkan. Kondisi seperti ini tentu membutuhkan pembersihan hati, yang sangat komprehensif dan kontinu,
sehingga kedatangan puasa benar-benar membuat tipikal orang seperti kita-kita yang banyak berbuat dosa tersadarkan. Terlebih lagi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, seandainya para hamba mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya umatku berangan-angan agar Ramadan terus berlangsung sepanjang tahun. Pada pendengar yang beriman, seseorang yang ingin mendapat sebuah kesuksesan yang luar biasa membutuhkan persiapan ekstra. Demikian pula dengan ibadah puasa. Kita akan menghadapi ujian, akan menghadapi tes atau pertandingan, maka tentu kita terlebih dahulu mempersiapkan diri agar kemenangan berhasil kita dapat dan kita raih setelah pertandingan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga selepas darinya kita keluar sebagai para pemenang, sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan persiapan apa saja yang perlu kita lakukan dalam menyambutnya. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Tentu untaian kalimat yang patut diucapkan menyambut tamu agung tersebut. Namun kalimat itu diharapkan bertuturan tidak hanya sekedar penghias bibir saja, namun harus diiringi dengan kesenangan hati dan kewaspadaan jiwa untuk memasukinya. Jika hanya menjadi kedatangan Ramadan sebagai ajang konsumerisme, tentu sangat jauh dari esensi penyambut yang sesungguhnya. Seiring memenangkan marhaban ya Ramadan, sepatutnya kita setiap muslim membarenginya dengan berbenah diri. Perbuatan-perbuatan tercela, mulai dari kebohongan, kemalasan, perbuatan-perbuatan negatif yang mungkin telah lama menjadi aset pribadi kita. Maka dengan datangnya Ramadan, maka harus segera kita singkirkan. Kita sucikan diri kita, hati kita, jiwa kita dengan mari saling memaafkan satu sama lain yang merupakan bagian dari rentetan pusaka yang agung untuk menjadikan bulan yang penuh ampunan ini sebagai rahmat dan keberkahan, sebagai ladang produktivitas amal pahala. Para pendengar yang beriman, di antara keistimewaan Ramadan adalah segala bentuk amal ibadah pahala kita akan dilipat gandakan. Demikian pula dengan keberkahan yang bertabur di bulan itu, baik untuk kita mencari pahala atau investasi akhirat maupun untuk ketenangan jiwa kita karena kita telah melaksanakan rukun Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak yang menjadikan momentum Ramadan sebagai ajang untuk mencari pahala dengan fastabiqul khairat, melaksanakan bermacam amal ibadah
Selain dari puasa juga amal ibadah yang wajib, yang sunat lainnya. Dan tidak jarang Ramadan sebagai ajang bisnis yang menjanjikan. Apabila kita tidak berhati-hati, juga dapat menjungkal kepada liang-liang kehausan berburu harta. Walhasil mereka hanya mendapat lapar dahaga selama puasa menyapa. Kenapakah saya katakan demikian? Karena di bulan Ramadan banyak sekali terdapat makanan-makanan yang menggiurkan, yang membuat kita yang kurang keimanan sangat tertarik kepada nafsu untuk memakan segala makanan-makanan yang lezat dan enak. Pada pendengar, puasa juga merupakan ibadah yang sangat rahasia dari manusia dengan Sang Kuasa. Orang-orang yang tahu hakikat ibadah ini dilakukan seorang hamba dengan penuh keikhlasan, karena dia beribadah melaksanakan puasa hanya untuk Allah. Dengan itu, sebaiknya seorang muslim yang bijak dapat menjadikan puasa sebagai bulan penyemangat dan bulan kemenangan. Menang dari segala keburukan dengan mengencangkan berbagai amalan kebaikan, di samping tidak lupa menyela lentera petunjuk dengan amalan lahiriah bagi semua saudara dan lingkungan di mana kita berada. Keteduhan dan kesabaran merupakan pusaka yang harus pula disiapkan semaksimal mungkin menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Selain mempersiapkan performa diri kita dan hati secara baik, maka memetakan aktivitas ibadah yang semata-mata mengharapkan ridhonya juga merupakan hal yang sangat penting yang dapat menyempurnakan kualitas puasa itu sendiri yang kita lakukan. Hal itu tentunya dengan menyampingkan berbagai tabiat buruk yang kurang relevan di bulan puasa ini. Lagi pula, untuk menggapai takwa yang menjadi tujuan kita berpuasa, tentu kita harus sesuai pula dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keseimbangan melakukan segala sesuatu secara profesional merupakan hal yang sangat penting untuk meraih takwa sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kemudian Ramadan merupakan bentuk dari jendela bersyukur atas berbagai karunia yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu
mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para pendengar yang budiman, Ramadan tentunya merupakan sebuah siklus tahunan seorang hamba yang akan membantu mempercepat proses penghapusan dosa dan mempertajam spiritual kita. Mengingat dekatnya bulan puasa, dekatnya bulan Ramadan yang sangat mulia, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah memberi kabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan kepada saudara-saudara seiman. Dengan memberi berita gembira tersebut secara tidak langsung akan mendorong setiap muslim mempersiapkan diri dan keluarganya. Barangkali berbagai hal yang belum tuntas dan ditunda sebelum puasa demi menyambut kedatangan tamu agung, maka mereka akan termotivasi menyegerakannya. Bagi yang belum membayar puasanya, yang ada yang tertinggal, cepatlah laksanakan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan Rasulullah SAW yang selalu memberi nasihat dan wejangan menjelang kedatangan puasa Ramadan dengan memberi kabar gembira kepada segenap sahabat-sahabat beliau. Kabar gembira itu akan selalu membuat orang termotivasi. Secara tidak langsung hatinya akan bergemuruh dengan intuisi-intuisi positif. Dengan begitu ia akan merasa perlu menjalankan dan meningkatkan kualitas amalan yang selama ini mereka kerjakan. Berangkat dari itu, ia merasa terpanggil untuk menularkan atau paling tidak berbagi kegembiraan yang ia rasakan. Itulah hakikat manusia selaku makhluk sosial.